Baik sahabat Ngobras, kita sedang ada di atas Danau Galilea, satu tempat yang paling bersejarah, sumber mata air dari bangsa Israel. Dan sahabat Ngobras, kita tadi berjalan di sekeliling Danau Galilea ini, dari Kapernaum, dari tempatnya ibu mertua Petrus yang disembuhkan, dan sekarang kita di titik di sumber airnya Israel itu. Nah, Pak Isra, apa yang sedang Tuhan rindu untuk sampaikan ketika kita ada di Danau Galilea ini sebagai sumber mata air dari bangsa Israel? Ya, ini di danau ini banyak terjadi mujizat. Ya, Petrus yang mau menangkap ikan sepanjang malam dan tidak dapat apa-apa. Dan Tuhan Yesus suruh menebarkan jalannya dan dia menarik begitu banyak ikan. Ada mujizat di sana. Mujizat lainnya adalah ketika murid-murid ini menyeberang danau ini dan datang badai dan gelombang yang hampir menghabisi mereka semua. Tuhan Yesus tertidur dan Tuhan Yesus bangun, lalu menghardik angin itu sampai akhirnya angin itu teduh. Mujizat lain lagi adalah ketika Petrus minta untuk berjalan di atas air setelah melihat Yesus jalan di atas air, ya. Nah, dan ini menunjukkan lagi-lagi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu kuasanya luar biasa. Dari mujizat penangkapan ikan, dia menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari Petrus dan teman-temannya yang memang ini wilayah mereka, ya. Juga badai dan gelombang dia meneduhkan. Seperti saya bilang tadi di tempatnya Kapernaum, ya. Dia mengalahkan setan-setan, dia mengalahkan sakit penyakit, tapi di sini dia mengalahkan alam. Ya. Kalau kita lihat ini memang agak di sisi ini gunung-gunung sehingga ini seperti terowongan besar. Maka setiap saat itu memang bisa tiba-tiba datang angin yang membahayakan. Itu yang Alkitab sebut sebagai angin sakal. Ya. Angin sakal itu angin yang datang seponyong-ponyong dan itu bisa membahayakan. Tapi untungnya ada Tuhan Yesus di situ. Ya. Dan bahaya yang mengancam murid-murid itu adalah danau ini. Tapi Tuhan Yesus jalan di atas air. Sebenarnya dia mau menunjukkan bahwa apa yang mengancammu, apa yang menjadi masalahmu, sebenarnya semuanya hanya ada di telapak kaki Tuhan saja. Dan kata lain, di danau inilah kita melihat mujizat demi mujizat terjadi buat orang-orang percaya. Gitu Pak Yos. Amin. Ada satu joke bahkan dulu seringkali kita dengar, dan saya baru tahu tadi ketika kita bayar naik di kapal ini, kenapa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Karena naik kapal di Danau Galilea mahal, saudara-saudara. Makanya Tuhan Yesus berjalan di atas air. Itu nggak ada di Alkitab, saudara. Nah, saudara, dari sekian banyak mujizat-mujizat yang terjadi, yang Tuhan buat di Danau Galilea ini, apa pesan kuat yang Tuhan mau sampaikan, Pak, mengenai mujizat? Atau mungkin apakah ada hierarki mujizat-mujizat yang Tuhan buat di sekitaran Danau Galilea ini? Dan apa yang paling luar biasa? Atau semuanya sama saja? Kalau sebelumnya saya sudah mengatakan dia berkuasa atas setan, atas penyakit, atas alam. Ya, kita tadi lihat ada di kota Nain kemarin disebutkan, ya, itu di mana dia membangkitkan orang mati. Jadi ini mungkin yang paling suka ukuran manusia, tapi ternyata Yesus sanggup melakukannya. Saya kira pesan Tuhan buat kita di sini adalah bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita boleh bawa pada Tuhan. Karena semua persoalan ini Tuhan Yesus pernah jalan di atas air, artinya bahwa semua bisa tunduk di bawah kaki Tuhan. Asal dia mau tolong, tidak ada yang susah. Asal dia mau membuat mujizat, maka tidak ada yang sukar. Karena itu ya, marilah bawa semua persoalan, pergumulan kita pada Tuhan. Sebagaimana murid-murid ditolong di Danau Galilea, kita semua pasti ditolong juga dalam seluruh hidup kita. Kita semua punya Danau Galilea masing-masing, tapi yang pasti adalah Tuhan kita sama. Tuhan yang 2000 tahun yang lalu bikin mujizat di sini akan bikin mujizat juga dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan bahkan ada satu lagi juga mujizat yang luar biasa Tuhan buat di atas Danau Galilea ini, ketika Tuhan juga meneduhkan badai. Di sini juga ya. Itu. Bagaimana Tuhan bisa meneduhkan badai sehingga apapun badai masalah di dalam kehidupan kita, semuanya kalau Tuhan bersabda
diam, maka badai itu diam. Jadi biarlah iman, percaya kita senantiasa kepada Tuhan dan kita tetap berserah kepadanya. Silakan Pak Isa. Ya. Tutup. Oke. Mungkin kita nyanyi ya, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ya. Lagi gimana? Apa lagunya? Dengan Tuhan arti kehadiran Oh, iya. Tuhan. Iya. Depannya gini dulu, sama-sama kita nyanyi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti